Maka jamaah Masjid Al-Falah yang hadir ini dikembalikan oleh Allah rohnya. Ada mungkin yang jam 2 tadi, jam 3, jam 3.30, jam 4, dan mungkin ada juga nanti jam 9. Nyo ndak ada salat subuh, ndak ada mencuci muka. Baik itu jaga laloknya cari rokok. Kemudian ada di siko ya ludah tersisonya itu saya. Ada yang seperti itu. Alhamdulillah, kalau orang tidur itu disamakan dengan orang mati, tentu saja ada terjadi orang tertidur kemalingan karena dia tidak sadar orang tidur itu. Otaknya diistirahatkan oleh Allah. Cuma kadang-kadang angok orang lalu, kok kadang dari orang jago. Ya, bakaruah. Naninya tidak tahu, awak nan duduk tahu. Alhamdulillah, kita puji Allah, ternyata kita ini dikembalikan roh kita pagi ini. Kita mulai lagi dengan kegiatan ibadah. Mungkin tadi ada bapak yang salat hajat, ada hajat yang belum kesampaian, minta dengan Allah salat hajat. Kemudian sangat harap nanti timbangan berat sebelah ke kanan, bapak tambah dengan salat tahajud. Kemudian ditambah dengan salat wisir, salat sunat taubat. Dan ada juga mungkin yang ragu memilih jodoh nan mudo-mudo, salat sunat istikharah. Jadi kalau dia doa orang calon kawak duo nanti kun yang lanse iduangnya mancuang kutiko bantu berangnya bantu galak jo, iya kan? Kemudian ada hitam manis, rambut garitiang, gigi putih. Ragu memilih istikharah. Lah istikharah 2 kali Pak Ustaz, karena hati keduanya, nikahi keduanya. Ya kan? Jangan berfikir banyak. Ya kan? Itu. Ya kan? Ini. Sudah istikharah tidak tentu pilihan no. Keduanya hati karena nikahi. Mudah-mudahan Allah akan memberi rezeki ya. Dengan tanggung jawab yang bertambah, Allah akan menambah rezeki. Amin. Ya Rabbana. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu. Jadi masjid kita ini Al-Falah. Berusahalah kita menjadi orang yang menang. Menang yang mana? Menang jangka panjang di akhirat. Karena kemenangan yang kita peroleh di dunia ini itu kemenangan sementara. Tidak ada yang kekal. Itulah dunia. Maka Allah berkali-kali mengingatkan dunia itu permainan dan senda gurau. Kalau ada yang merasa senang, itu kesenangan yang menipu. Mata'ul gurur. Jadi kalau ingin menang yang sebenarnya, itu kemenangan di akhirat. Tapi mencarinya selama kita diberikan waktu dan kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini, semenjak kita balik sampai kita meninggal. Itu waktunya tidak panjang, Pak. Kita mulai diikab setelah mukallaf. Kalau laki-laki suaranya lah kurik-kurik, itulah bermimpi segala macam, itulah mulai dipereton dosa jo palo. Ya kan? Semenjak itu kita bisa beramal sampai batas usia. Kaum muslimin kalau kita perhatikan banyak dalam usaha di dunia ini, ya kan? Ketika kita produktif, beramal juga begitu. Mungkin bapak-bapak yang ditakdirkan oleh Allah sudah salat di atas kursi, itu kan bukan kemauan kita. Ya kan? Tapi tidak bisa kaki disimpuhkan lagi. Maka jam beramal itu sempurna ketika kita sehat, ketika kita muda. Tapi banyak di antara kita, termasuk saya, melalaikan waktu muda itu untuk memperbanyak ibadah. Benar kan? Benar. Allah gak mau muah baru pai. Ya kan? Untung saja lah ya dapat hidayah jo. Ada jo orang lah gaek pak namanya Ibrahim tukang cukunya alinya sembahyang. Nama rancak banaib.
Kalau ndak ka semayang galadi ajalah namo menga Ibrahim. Ya kan? Ibu dan bapak. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita karena mungkin ibu bapak nanti adalah salat sunat ya. Kita baca surah An-Nahlu ayat nan ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa auha rabbuka ilan nahli. Ketika berilham, berwahyu, menyampaikan Allah kepada serangga yang bernama tawun atau lebah. Akece Allah kalabah go. Bagaimana Allah mengatakan ini kepada lebah, itu tidak perlu kita pikirkan. Ya kan? Kaum muslimin, kata Allah kepadanya, kalau dengan bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran, anittakhidhi buyutan minal jibal wa minasy syajari, dan pohon-pohon, wa mimma ya'rishun. Jadi lebah ini yang pertama dikeceeng ke Allah, di Allah kayaknya, ya kan? Buat rumah sampai tinggal dulu. Jangan mengontrak panjang saja. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Ini ayat, Pak. Apalah lebah itu? Tapi kenapa disuruh oleh Allah membuat sarang? Karena istri lebah itu banyak, Pak. Pejantan lebah itu banyak, istrinya tidak banyak. Jadi lebah betina itu kadang badannya, Pak, nyosanangan sedek suaminya. Dia batalu salah dalam sarang, kau tidak usah kerajo aja. Orang kini mencari bini nang kerajo jangan payah nawat. Ya kan? Ambo bini ambo ndak kerajo dulu ndak payah nambol. Malah semperodnonya mendidik anak di rumah, Pak. Ya kan? Awak sekerajo seorang. Tidak payah. Banyak terjadi sekarang, Pak, perempuan-perempuan bekerja, kita ndak buruk sangka ini, dia perawat dinas malam. Ajo dokter dinas malam ala selingkuh saya. Dek lah bawa taruh rasa lakinya seleng. Banyak terjadi itu, Pak. Nah, jadi sebenarnya menurut Islam padusi korancak bakuruang di rumah. Nampar tamu sekali bakuruang di rumah tu kulitnya rancak, ditambah lo bajilbab tak tutui sadon. Ya kan kutikonya woka di suaminya onde barasia serupa rabuang bakubak. Tapi kalau paneh-paneh di luar ke sawah basi siye. Barana ke dia gihen bodinya kasih yo. Nah, ini bapak-bapak. Alebah begini. Adinda engkau diam sajalah dalam sarang, biarlah kami cari. Jadi labah tu dimanyu suruh di Allah membuat sarang di rumah-rumah penduduk, di pohon-pohon kayu. Pohon kayunya nama gatah, lansek, durian, ambacang, kuini. Asinan nyombuat sarang. Ya kan? Itu lebah itu. Hebatnya dia walaupun tidak pernah kuliah di Fakultas Teknik Sipil, tapi lebah itu kaum muslimin sebagai arsitek untuk bangsa lebah, dia adalah yang paling pintar. Sarang lebah itu tergantung, Pak. Pintunya ke mana bawah? Ke mana madoknya? Ke bawah, Pak. Tapi manisan indak terbuang. Coba bayangkan itu. Manisannya di dalam sarang itu tidak tertumpah keluar. Padahal begini, bukan menelentang. Jadi raja labak ke labah. Banyak yang dipelajari di labah itu. Di mana enggak? Di pohon-pohon kayu nomor asia, lansek, cubada, kuini, manggi. Sehingga pohon-pohon itu membentuk manisannya. Kalau labah sialang, Pak, itu coklat. Kalau labah Darmasraya kuning manisan. Labah Batu Busuk sama jo Tangguli. Karena nyo di Batang Manggi. Labah Darmasraya nyo di Lansik kuning. Muju labah ko ndak enggok di Batu Baru. Ko ndak tulah hitam manisan. Itu lebah. Kaum muslimin, bapak dan ibu yang terhormat, ketika dia hinggap di batang nangka, batang cuadak, batang lansik,
Nyo ndak do melapor tu do Pak enggok saya. Tapi bara lamo nyo enggok senan Pak Ustaz, paling lama 3,5 bulan. Itulah pandai anaknya tabang. Apa faedahnya dia hinggap di pohon nangka tadi? Orang maliang ke mencilok cuadak nak lanteh ngana. Baik itu nyo jago dek labah tadi. Tu ada cuadak masak aja lah. Ndak sesuai ku pihak balik dari sini mengko je. Pantak dia labah aja. Dia urungkan niatnya oleh maling tadi. Iya kan? Jadi lebah itu Pak diperhatikannya. Tinggal di tempat yang bersih, yang dikonsumsinya yang bersih, yang dikeluarkannya yang bersih. Pantas Nabi mengatakan dalam hadis dengan hadis pendek, al-mu'min kan-nahli. Orang mukmin itu kayak lebah. Bagaimana lebah? Hinggap di tempat yang bersih, yang dimakannya yang bersih-bersih, saripati bunga dan buah, yang dikeluarkannya yang bersih, yaitunya manisan atau madu. Ndak ada orang yang tak tahu terus madu labah tu be. Ya kan? Sehat awaknya. Nampak dia tu di madu. Ya kan? Ya. Kalau madu itu ya kan kesehatan. Jadi orang mukmin di matingga Pak ndak jadi saliang kaneh. Kutiko labah tu tabang rusak di nyodahan cuadak. Ada daunnya gugur, ada rantiangnya patah, ndak. Ya kan selesai dia bertelur dan beranak, anaknya pandai tebang, dia kasih kode kepada orang punya cuadak. Tabangnya sado. Katanya tu, nih terima kasih ya ni, kami menumpang di batang cuadak ini. Dahulu ini kami lah tersasak batalu hendak melapor ke kami ke Pak RT. Kini kami ke tabang lah. Selama kami enggok cuadak lah masak. Ndak talok dorang maliang ambil kami jago. Rantiang ndak kami patah, daun ndak kami gugurkan, batang ndak kami rusak. Ba'a tadi cuadak tu kami enggoi, kami tabang mode tuju. Aturan mukmin tu Pak. Di matingga tidak merusak lingkungan. Ya kan? Kebanyakan orang Pak di matingga sinam hutang. Ya kan? Ya kan? Kalau ada orang pindah Joto Cigak Baru tengah malam jam 2 tu Pak, tu orang banyak utang tu. Meninggal penyakit sedih menggok sama jalan hijau. Ya kan? Apalah mencelik langau hijau? Mana rancak jalabah? Kalau bantu rancak langau hijau Pak. Kaniangnya data, kulit serupa kumbang jati, rajari kakinya sama panjang, labah kaniang tabu dua, kulit pirang, kaki panjang sama lah. Dari segi fisik ganteng langau hijau dari labah. Tapi perangai kurang ajar langau hijau. Di ma tinggal di ma sudui, nyoba bini sini. Atunya tinggal si bini menganduangnya bini lecele. Ya kan? Di ma tinggal penyakit sudah nyoenggok di bangkai nyoenggok lokalote. Lain tak ada orang di Pekanbaru kena bentuk langau hijau tu. Tak ada. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Jadi orang mukmin tu tidak sembarang makan Pak. Dia tahu yang akan dimakan itu yang halal. Karena apa? Dia diolah di dalam tubuh menjadi darah. Darah itu mengalir dengan oksigen terus ke otak. Otak memerintahkan anggota tubuh. Jadi orang yang terdiri tubuhnya dari makanan yang haram, maka perintah otaknya mengerjakan yang haram. Bahayanya apa? Kulla lahmin nabata haramun fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lah jadi tempatnya. Jadi kalau pernah begitu, tobatlah setiap hari. Tobatlah kepada Allah. Karena berapapun besarnya dosa, Allah bersedia memberikan ampun. Malah kita disuruh segera minta ampun tuh Pak. Kenapa? Umur kita pendek.
Ada ayatnya kita disuruh segera minta ampun, ada. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu. Apa rahasianya ini? Pertama, Allah sayang kepada kita, Pak. Jangan bergelimang dosa berkepanjangan. Yang kedua, kenapa kita disuruh segera? Jangan menumpuk dosa itu. Iya kan? Coba Bapak bayangkan awak lalu malam, Pak, kan tak banyak berbuat dosa tu dok. Iya kan? Maka disuruh kita minta ampun pagi salatnya 2 rakaat. Sudah salat subuh ko kita pai mencari bau sao. Iya kan? Tak buat lo dosa. Datang lo tengah hari zuhur minta ampun. Sudah salat zuhur balik lo bau sao balik, tak buat lo dosa, minta ampun lo waktu asar. Masih ada waktu untuk berusaha sampai maghrib, ya kan? Malah ada orang di dunia ini, Pak, kalau siang lalu malam bau sao, itu lo takdirnya. Ya kan? Bab itu, ya menggalai nasi malam tu, menggalai makanan. Toko nak ada menumpang sedih trotoar, kendak diemper toko orang. Tapi kadang-kadang orang nan membuat rumah makan mode itu tu Pak juga robak lama. Tadi malam membawa dibawa di Stoni makan. Iya kan? Lama semalah 2 tanah. Lawa itu sekecil membawa ni semalah 2 tanah. Tambah lojo panggang ikan gurami di kampung Ambo Kalui namanya. Ya Allah ya Tuhan. Masuk surga je lah si Tony kamanya. Ini. Ya kan? Nah, orang seperti itu, Pak, kalau dia taat itu, berusaha malam hari, iya kan? Dia taat, tidak tanggung-tanggung, Pak. Kadang-kadang manusia dek bau sawo kok, Pak, lupa menyembah Allah. Ada enggak? Nah, sebenarnya manusia kok mana jadi juga bau. Jadi manusia le Pak, tapi kadang-kadang mengerti kabau dari manusia. Baca ceritanya Ustaz. Ku ada cerita klasik. Dulu kan lu nado mesin bajak kau dah. Jadi orang membajak juga bau. Iya kan? Nah, dipasangi kabau kau, diletakkan pasang ke kuduknya. Dia tali, dia bajak, dihalau. Hanya turih tanah dek bajak. Habis kau tanami padi. Kalau membajak orang kau sejak pagi sudah salat subuh kau. Zuhur orang azan. Allahu Akbar, langsung ke bawah ke tagak, Pak. Telingonya tagak lo tu. Telingonya kan panjang tau. Hanya hitung kata. Bang ke tagak ang kecil orang baca. Tak terdengar ada orang zan je. Kecil orang baca kau ke salat wang. Ada ni malas salat dan ke bawah. Tak ada kewajiban dan salat. Cuma ada patuh kang membaca sawang. Wang kan orang kan asalat lalu je. Pai bau dua, pai tahara sucian badan, sucian hati madok ke Allah je. Lah sudah salat beko adalah lapelo panek deh mas. Sudah makan rumput, sudah bakubang. Iya kan? Awang lalape pulo kewajiban angka Allah. Membajak lo awak balik melaki waktu asar kecik ke bawah. Akhirnya bertanya membuka jemaah Musaji Al-Falah, benar yang diusulkan kerbau ini atau salah? Benar. Tapi orang kau tak mau Pak. Sawah seketik lainnya taruh salah aja. Tambahnya dia tidak lo salat. Alai sama orang dia ni majik ke bawah. Mana jadi orang tadi juga bau? Ini Pak. Ada orang waktunya habis untuk mengumpulkan harta dunia tapi tidak beribadah. Apabila nyo datang ke musaji setelah mati saya di muka imam lah nyo lalu.
Lah mati saya dibawa kamu sajinya. Ada moko imam lah tu. Bersama-sama orang salat kan. Ya kan? Nah. Sekutikonya sakit berpetaruh lo ke anaknya. Nak, tanah awak kan ada di muka musaji. Kalau mati ayah hang kuburan sinan yo. Bab itu ya boleh terdengar je dah ya orang azan. Sadang hidup kelera tu ndak ke musaji. Lah mati lo keterdengar orang azan nya. Ini anehnya manusia ini. Lah kita taruhin cerita labah tadi. Ingat ya Pak, al-mu'min kan nahli, orang mukmin seperti lebah. Di mana tinggal dia menjadi suatu apa bagi lingkungannya ya. Public figure lah. Kalau pindahnya dari sinan kehilangan orang Pak. Deh si anu nanti tinggal sehari itu elok wah na perangai sama je labah. Kinilah pindah senyo kehilangan awak. Tapi kalau bantu langau hijau perangai awak Pak menang pindah je lupa jago. Kok indak berubah perangainya nak mati le tembak batu je. Iya kan? Itu kalau langau hijau. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah sudah tualai. Karena yang dimakannya itu bersih, maka yang dikeluarkannya bersih. Ananya konsumsi lanse, manggi, durian, cubada. Ya kan? Dah lebah makan yang kotor. Artinya orang mukmin itu apa yang dimasukkan ke dalam lambungnya itu yang dihalalkan Allah. Atau makanan itu halal tapi uang membelinya haram, jadi haram juga dia. Kadang-kadang orang kok kanyo punta saya kaji kok Pak. Katanya kok dimakan nan halal tu nan haram tu sanjo para siang kanyo keluar balik. Nang keluar balik tu ampasnya. Ya kan? Gizinya, proteinnya jadi darah daging. Ada lo nyebut lo pantun, nani jua nan tali nani isu nan kini. Kok masuk neraka kalau sama ndak wak seorang saja. Masuk neraka tu ya sama-sama Pak. Malah Allah mengecekkan dalam surah Al-A'raf ayat 179 banyak isi neraka tu dari surga lah. Mudah-mudahan ndak awak nak masuk neraka tu. Benarkah demikian? Bacalah Al-A'raf ayat 179. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. Akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jadi banyak isi neraka itu. Tapi yang jadi masalah kok bersama-sama dalam neraka itu lahi tahan. Tabakar tu itunya. Ibu-ibu ndak usah masuk neraka, beko kan membuat sambal di rumah. Akapi sendok angin tu juga tiak. Kau ndak kasih junjung ratok ibu dia. Lapis ke sungai Lansik ni. Ada orang yang akan tahan. Kalau terbakar di dunia, mati habis, ndak ada rasa sakit lagi. Tapi terbakar di dalam neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setelah hancur kulit belulang, tulang belulang tadi, baddalnahum, ditukar dengan kulit yang baru, liyazuqul azab. Jadi supaya aman awak, ndak tersiksa nanti di akhirat, tirulah perangai labah, jangan ditiru langau hijau. Malah dek buruknya langau hijau ko Pak, ada orang Sumando di Minang, Sumando langau hijau ko nama. Sumando ko kan nampe, Sumando niak mama tu nan rajaknya. Bani Sumando niak mama ko elok rata lidahnya, bau musyawarah jomo pakai, ko elok rata tangannya, bau mamupuk jo malam buat. Ka kunci nan narik, ka puro nan taguah, ka pauni bilik nan dalam. Ya kan? Dia akan jadi pemersatu di rumah tangganya, bukan memecah belah. Itulah semandone mama.
Nanti golen ndak donan selesai tu Pak. Nomor 2 semando lapik buru. Lah batuk-batuk mamak di laman ke naik rumah, hanya bagaluit je bininya. Ya kan? Atu semando lapik buru. Ya kan? Kalau teranga mamak rumah awak ke naik rumah, dulu kan ndak ada bel dah. Kalau ke naik rumah dun sana tu orang Minang dulu. Nyo ndak batuk sebenarnya dah. Atu kodenya. Kok ndak baju sumandonyo, kok ndak basarawa sumandonyo, bisa segera berpakaian. Mendengar batuk tu. Kalau kini kan ada bel. Ya kan? Kini orang nyelonong-nyelonong sini rumah dun sana Pak. Lah kan? Kok ada Pak nama itu mubah perangai le. Dia terengah ada Pak tu. Batuk dulu sekurangnya di laman tu. Tu ndak elok jangan ditiru perangai sumando lapik buruat. Nang kedua, nang ketiga sumando langau hijau. Baat tadi dimainggok penyakit tinggal. Artinya jangan memecah belah di rumah tangga orang. Jadilah kita pemersatu. Ya kan? Semando nenek mama, semando lapik buruk, semando langau hijau, semando kacang miang. Iko ndak selesai orang berusaha sajaknya babini ke sini. Pacah balah orang. Ba kacang miang tu Ustaz namanya 2. Nan banamo kacang miang bagala si bio-bio. De ingin serupa orang pulo menjala di gagang tanah. Barayui kerentiang kayu. Ya kan? Buah labe baduyun-duyun kulit bakilek kunyang ameh alui bak bulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Kok dapet di miang kacang miang menggata sebatang tubuh jo jantung minta digawi baralah sakit kepadiannya tanyo ke orang nalakanai ambo alun mencuba lagi. Atau kacang miang. Jadi nan elok cik saja sumando ini mama mengaji ambo ke Gunung Ameh Pak. 50 kota ado sinan cik ladinya sumando masuk luka. Balu sumando masuk luka tu Ustaz. Balui kan licin Pak. Barana nyoba tahun-tahun tinggal dalam lunau tanah. Kutiko nyokane kai ndak laki tanah di badan. Tu hebatnya balui itu. Tapi kalau dapet balui na licin tadi masuk luka, lebih saja keluar. Ndak Pak. Ya kan? Kok keluar je orang mengeluar lain nyo dah biar orang lain tu nyo kerabu, nyo weng semalado ndak nyo goreng, ndak nyo masian. Ya kan? Sianan semando masuk luka tu. Sajak babini dah ada encik jalik orang gaik lah. Takui di binding. Ya kan? Dah ada mencalik dun sana lah. Basi banam di rumah bininya. Antahan hanya banaman. Ya kan? Di rumah bini saya tak mencalik orang gaik lah. Atau semando masuk luka namanya. Padahal Allah mengingatkan kita wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini sana. Kami perintahkan manusia menyembah kepada kami saja dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi kalau ada pak-pak nanti melihat orang gaik, dia lagi duit je sudah sembahyang subuh kau pulang masuk entah. Ya kan? Ada orang yang parah dari itu lepak. Nyuantan orang gaiknya kau ke panti jumpo. Kalau ada nama dia itu sudah tu japui lah pagi kau. Kalau awak sama sok ketek dulu nyuantan ke tapi sungai Siak tu masuk ke plastik campaan apa ngana. Kini nyo pikun lah gaik aturan kita pelihara dia hantar ke panti jumpo. Tu baban awak nan dia geng ke orang. Kan pakai piti Ustaz. Dan dia orang tua nak piti tu dah Pak. Lain dapat pantunnya. Lain tak? Kalau tidak biar ada tunjukan. Angku kapalo mandi angin meracak kudo ke galanggang. Bukan nambo arok dek pakirim nak. Waang mencali amak mengkosanang. Lain terengah dapat tu. Jadi calik-calik orang gaik. Kok lain duit jo.
Di Ambo itu nanti ada lah. Ayah lah meninggal, induk lah meninggal, nama lang lah cik lah, bini lah meninggal. Kalau nang kanduang kau ndak ada le pak, ibarat ramba pantun yo ta ibu-ibu jawati. Pagi-pagi ke Lubuk Galuang, patang-patang ke Tanjung Sabah, pukul 2 ke Tanah Sirah. Taruh ke kampung nak rancangkeh, tagak di ujung tanah lapang, dibuang pandang kapiai, mai jauh padi tengah sawah. Sari ko indak bemandeh kanduang, ibarat lado nak bapaga, jawi jo kambiang kamarancah, itiak jo ayam kamangakeh, urek layu batang tajungkang, mungkin lamo ke mungkin sansai, mungkin kecaya jadi tanah. Itulah ibaratnya kecil orang berpantun pak. Ya kan? Jadi berbanggalah kita yang masih hidup, orang tua kita pelihara beliau sebaik-baiknya. Labah tu itu pak, nak taluk tabang dia maknya lah, nyobela, nyosuan manisan. Ya kan? Jadi labah tabang tadi mengapa Ustaz? Magi tahu. Terima kasih Yoni, ambo lainggok di Batam cuba dak uni. Kami pandai berhemat hidup. Kalau kami tabang kini kuah, di sarang kami masih ada manisan enggak sebotol limun tu ambil lah kau bek. Batang ndak nyo patah, rantiang ndak nyo cabiak, daun ndak nyo rurui, manisan nyo tinggal. Itulah apa pak. Kerancak untuk contoh tu. Dan itu contohnya Allah nan magi ndak ambo. Surah An-Nahlu, surah Labah, ayat 70 lah, ayat 60 lah, 8. Kata Allah lah, manisan labah tu kan mani. Orang sakit diabetes dilarang minum nan mani. Tapi nan namanya madu disuruh mengkonsumsi. Walaupun orang tu diabetes. Diabetes tu sakit kampungnya gula pak. Dua tu saya sakit orang namanya gini. Sakit gula je, sakit gila je. Ada orang gila apa bini saya. Dua saya. Diabetes namanya. Diabetes. Sawananya pak, gula tu rancak ditiru. Ibu kalau membuat jus pinang, ya kan? Membuat kue bolu. Membuat kue pakai pandan, kue pandan. Ya kan? Membuat kopi, ya kan? Membuat teh. Teh mani, kopi mani. Kalau tiba di kopi pak, kurang gulanya. Kurang na gula. Talampau manis na, banyak na gula. Kalau sadang elok, mantap bana rasa kopi. Gula nak tersebut lah pak. Tapi lagi pakai teh hati gula ko walaupun namanya tak tersebut, ndak nanta bayang dia apa? Saya bisa mengubah rasa walaupun tak dapat nama. Nan mamani engkau pasti orang mengakui sadonya gulo. Membuat jus orang, jus pinang, dah do jus gulo je orang apa? Jus pokat, dah do tersebut gulo. Tapi kalau ada kaki bangkak sakit, kemudian banana, badan kurus, muka pucet, tenaga lama diperiksa darah 700 gulonya. Tapaso kaki kau diamputasi. Sakit hanya. Dah ada sakit kopi dah. Sakit gula. Kalau lah sakit gula nan disalahan. Ya kan? Tapi ali ada gula ku putih aso. Indah pak. Nyo taruh je untuk memanihan onde-onde gula. Ya kan? Apa saja nak mani itu gula. Jadi apa kok jadi ya di dunia kau jadi pengurus masjid jadi ya. Tak ada pujian kawak, tak ada pak. Allah lah tahu tu mah. Sebab itu dengan tunggang tunggik kerja nyopek jadi orang. Orang nyopek nak ada pak. Nan takui awak Allah berang. Ya kan? Kalau Allah berang kawak itu nan harus ditakuian. Kalau orang nyopek biasa saja. Awak memang makanan nyopek nan makanan puji Allah. Jolong sah jago lalu orang dipuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusur. Kanyang parui alhamdulillahi rabbil alamin. Nyolari bini di orang alhamdulillahi rabbil. Dan Allah tetap dipuji.
Sudah tu Pak, labah ku punya sanjato. Sanjatonya biso. Tapi ada ndak orang di Pekanbaru ke dalam pasarnya pentak di labah? Orang pasar ku ndak sado orang jujur ke Pak. Ada orang pengicu timbangan, ada orang mangke arago pokok. Nyolah balabo, andun sampai pokok ambol ada aja. Nyolah balabo mak. Atu kami icu tu. Kok nyo pantak di labah kan ndak ada. Tapi labah ndak amo ada Pak, ndak urusannya. Kapan labah tu malapeh bisonyo kalau nyo digaduan? Lai kena mua Pak Jenderal bintang P, apa pakai baju dinas tu jo tanda kepangkatan. Tu apa bawa senjata rambo tu tat nan itu tu bunyinya. Atau Pak bawa tangkai sapu je. Payu Pak ke baca badak tu adalah labah Pak itu nah. Ndak tentu jenderal apa dia tu Pak. Ya kan? Iko nan dan nambi rotan bakabe dan nambi karajui rumpui iko nan jantan saja ketek bapantang babalik suri. Kalau nomor 10 aku pihak Pak sudah ada pentak labah tu nomor 5 wale tu boleh. Kau nak capek ke rumah sakit mati Pak. Karena enggok cie enggok sadonya serang kabau mati dia labah. Ya. Jadi kalau awak ada biso berpangkat berkedudukan berjabatan, jangan diasap serakyat banyak. Ya kan? Gunakanlah itu untuk mensejahterakan rakyat. Kok biso dilapeh ke rakyat? Ya kan? Ini Bapak-bapak. Rasanya dahulu namanya Caltek, sudah tu Chevron, kinilah balik ke Pertamina. Akhir-akhir di SPBU Riau ko ada keputusan minyak. Nanti terjadi ke Pak? Kundak permainan orang galadi itu. Ya kan? Ini Pak, bah antri orang di Padang Pak, ada nan mati nyo antri menunggu minyak kok. Tandonya nyo mati bah ada orang. Lah maju orang di muka. Naninyo indaknya maju nyo kalasonnya dorang lakang. Pak. Bapak tu tak kalok kalau tak kalok lah jagonya. Turun kawannya calik kira mati. Nani enggak Pak? Menunggu minyak solar Pak. Nah, tu. Ya. Jadi Bapak nanti kau dapat jabatan kan ada biso Pak tu. Jangan sembarang pantak deh. Sebab salihai-lihai labah tu berbiso Pak bisanya nyuakai dek manusia kau barakah. Wah tu nyuambiak jerami tu nyuitun sarang labah tu. Tu lari saja sama Pak. Taluk mentak. Ya kan? Tapi tegakah kita sedangkan lebah itu memberikan contoh yang baik untuk kita. Allah yang mengatakan, Nabi yang menyebutkan al-mu'min kannahli. Mukmin itu seperti lebah. Dia tidak ada merusak lingkungan. Yang baik yang dia makan. Siapa tak tahu menisa lebah kau be. Dapat awak batuk-batuk kerongkongan sakit hari dingin-dingin bulu tagak, ya kan? Lidah retak-retak, bibir pecah-pecah, ambil kacang 2 tahun, ayah bantu, ayah kalim panang, ayah kelupa pisang kale, ayah paraweh, abui kocok jota lua, lagi menisa lebah. Ya kan? Sudah tu baca doanya, pucuk kawa, pucuk kempelo, masuk dan tawa keluar dan biso. Ambui seketik. Tapi bacaan dulu salawat jo doa. Ya Syafi, Ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifauk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ubek ko syariat kanya Pak, nak menyembuhkan Allah. Jadi kaum muslimin lebih-lebih kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Kira-kira kalau bantu perangai langau hijau, perangai awak lika diterima Allah puasa. Indah Pak. Pikut serupa perangai labah jaleh diterima. Nah. Sebelum nampak suruk ada kambo tanya cik. Apa-apa sebagai ada mungkinan dirantau ko awak tinggal di Kembaru, ada nan orang asli siko. Alah ndak apa-apa pai wirid wisata ke Pariaman. Baik sekali, bawa Ustaz, kok Ustaz Samad lah kau bawa, ya kan? Kok Buya Mustafa
namanya? Ya. Bau. Itu wisata religius. Kalau lagi sampai ke pantai Gondoria, apa mencari baru bacamin sana. Nyoba sewan orang 5.000 seorang awaknya. Ya kan? Pandai nyoba bacamin baru, pandai. Sama jawab selfie. Pandai pak. Anak nambo tanyon ke orang punya baru ko. Kalau lama baru ko bacamin, yolah lama je. Alai ada perubahan dalam dirinya nampak? Enggak je. Andaknya baru tu pak. Kalau lo sudah bacamin, tu payinya ke tukang jahit lah. Kau baru je tukang jahit itu ada yang membuat baju kat 2 petagak mah. Di Sarawak. Bab itu selama kau setinggi itu kerambi dan panjai ada yang batilanjang je. Malu dia orang banyak dah setelah dia calik dijamin ndak manakah awak bertelanjang kau rancak baju serupa udah kau cik. Iya kan? Alai ada pengenal baru je tu. Ndak. Setelah mendengar kaji kau pak, ndak ada perubahan awak dari langau hijau ke labah. Atu sama saya awak je baru baca min. Jadi kita manusia ini harus berubah kepada yang baik. Ada hadisnya, ada. Ya kan? Nah, man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Orang nan hari kininya lebih baik dari hari kepetang bagamu, tu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi, sama saja hari-hari lalu tidak ada perubahan. Fahuwa khasirun, itu orang rugi. Nambah bayona wa man kana yaumuhu syarram min amsihi, lebih jaik lakunya dari dulu leh. Fahuwa halikun, tu orang cilaka. Awak tinggal pilih leh. Mau jadi orang menang, mau jadi orang rugi, mau jadi orang celaka. Itu terpulang kepada kita. Karena tempat disediakan Allah di akhirat juga 2, ada neraka, ada surga. Tapi sarancaknya karena kita lah berusaha bapak-bapak untuk taat ke Allah, lebih taatlah kita masuk nang ketiba. Amin. Ya. Ambo doakan jamaah Masjid Al-Falah ko jadi orang menang semua. Sama dengan nama masjidnya. Dan lebih dari itu saya doakan semua kita bertemu di dalam surga nanti. Amin. Kalau ada yang salah ambo sampean Pak, batang gadang nalah tapanjek dahan joranti yang nalah tatitih karena di sini terletak pangka tangkai. Salamu ambo memanjek batang menitih dahan kok tagoyang bungo sedang kambang telantak putih sedang laki telendo buah sedang masak dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf kepada pengurus jamaah. Ledege maaf ambo tua. Jamaah ndak ada nan salah dah. Semuanya tidak ada bersalah. Mudah-mudahan apa dimudahkan rezeki oleh Allah, dimudahkan urusan, jadi anak-anak kita anak saleh dan salehah, istri kita istri salehah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Bapantun membojek ni. Di mana letak jalan kaguguat dekat pasar Padang Luar, sungai Tanang je Bukit Tinggi tersabui airnya janiah. Di macako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah dan lapeh apa-apa je ibu di hati dan suci je muka nan janiah. Apa kira lah leh. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.